Bisa dimulai nggak? Ya Udah mulai tampil saya belum? mulai. Dah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala haula wala quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita Rabb semesta alam yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat yang hingga saat ini kita dipertemukan kembali dalam forum yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada kedua hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammadin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Kita kirimkan pula salawat dan salam dan semoga kita tergolong dalam umat beliau yang setia hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam yang kali ini izinkan Ana menyampaikan satu materi yang diamanahkan kepada Ana secara Agama suaranya ketutup. eh ininya nggak bisa dipencet. Suara agama masih ketutup. Masih ambil tuh. Tutup ya. Ya. Ini bisa tutup sih. Udah. Suara masuk, suara. Udah, udah. Udah, Kak, udah. Udah ya. Baik, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam yang berbahagia ini kita telah melaksanakan puasa di hari ke-15 16 ya. 16 dan sebagian masjid melaksanakan nuzulul Quran dan kita juga sudah selesaikan sholat tarawih dan insya Allah dalam beberapa waktu ke depan kita akan berhadapan dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, dalam kesempatan kali ini, izinkan Ana menyampaikan satu materi yang diamanahkan kepada Ana sebagai eh, kawan-kawan dari alumni KSKN UHAMKA gitu ya. Dalam hal ini tentu saja kita sama-sama tahu bahwa Ramadan adalah bulan yang sangat agung, bulan yang penuh dengan barokah, dan bulan Ramadan ini tidak boleh kita sia-siakan waktu demi waktu. Eh, Waktu demi waktunya kita tidak boleh sia-siakan. Karena semakin waktu kita sia-siakan, maka kita semakin rugi gitu ya. Maka disebutkan dalam satu hadis, barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, maka dia akan terharamkan ya kebaikan kebaikan yang lainnya gitu ya. Man harrama khairaha faqad hurim ya. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan bulan Ramadan, maka dia ya tidak mendapatkan banyak hal kebaikan di bulan Ramadan. Dan kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak bisa tergolong dari orang-orang yang curaga dan rugi gitu ya. Ikhwatul iman dan rahmatullah SWT, di kesempatan kali ini kita akan uh, menggali ya apa itu Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar sejatinya adalah malam yang hanya ada di bulan Ramadan ya kan. Disebutkan dalam satu ayat, dalam satu surat penuh, surat Al-Qadar ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang terkait dengan bulan Ramadan. Kenapa? Dalam bulan Ramadan ini diturunkan Al-Qur'an. Dan di dalam bulan Ramadan turunnya Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. Nah, turunnya dari mana? Nah, tentunya dari Lauhil Mahfuz kepada Baitul Izzah gitu ya. Jadi kalimat anzala
Ya, itu anzala itu sekaligus, ya kan. Tapi nazzala yunazzilu tanzilan itu tahap demi tahap. Jadi kalau kita agak kegok kenapa ada malam nuzul Quran, maka malam nuzul Quran itu 17 Ramadan, ya, bukan tanggal di bulan-bulan apa di hari-hari 10 akhir. Itu yang dimaksud dalam 17 Ramadan itu adalah nuzul Quran kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak bingung kita ya. Kita nggak bingung gitu. Ya, itulah yang kemudian diturunkan yang pertama kali adalah surat Al-Alaq. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Jadi itu keutamaan Ramadan ada pada malam Qadar. Jadi segala sesuatu itu ada mutiaranya. Mutiara pada bulan Ramadan ada pada malam Lailatul Qadar. Kita akan masuk kepada rahasia Asrarul Lailatul Qadar, rahasia malam Qadar. Malam Qadar sejatinya adalah satu yang eh, kita sebut sebagai rahasia. Kenapa rahasia? Kenapa mesti Allah hadirkan malam Lailatul Qadar? Ya. Yang Sebentar pertama, sebentar saya. ya, Tampil nggak di screenshot ya di screennya, teman-teman? ya. Ambil Kelihatan? Kelihatan kan? Kelihatan ya? bahasa Oke. Arab gitu. Tulisan Arab. Iya, iya. Kita Bukan masuk tulisan ke Cina, Bang Alim ya? iya, Bukan. Oh, bahasa kayak agak Cina-Cina dikit soalnya pembicaranya. Siap, lanjut. Ya. Jadi Asrarul Lailatul Qadar. Rahasia-rahasia pada malam Qadar. Kenapa Allah hadirkan malam Qadar? Ya kan? Tentu saja kita sama-sama tahu bahwa pada malam Qadar anzalallahu fiha Al-Qur'an. Jadi minal lauhil mahfuz ila baitil kul izzah minas sama'id dunya. Jadi ini yang pertama. Tentu ini bukan rahasia lagi, tapi kan kenapa disebut Lailatul Qadar? Karena di dalamnya itu diturunkan Al-Qur'an. Itu pertama. Menurut ayat Al-Qur'an surat Al-Qadar. Nah, yang kedua, ya kan? Sesuai dengan ayat juga, khairun min alfi syahr. Kenapa khairun min alfi syahr? Ya kan? Karena disebutkan dalam satu hadis, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum man yajuzu zalik. Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah. Jadi umur umat kita ini, umur Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad SAW itu umurnya itu sekitar antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu zalik. Dan sedikit saja yang melewati dari umur tersebut. Mungkin ada yang sampai 90, ya, ada yang 100, tapi kan jarang. Wa aqalluhum sedikit gitu. Rawahu Tirmizi. Sekarang baru 43 nih Bang sekarang Bang. Nah, kalau Bang RW ini 45 kali ya sekarang. Ya, mungkin ada yang udah para 43. nah Sekolah ya belum kan. izin ente. Nah, ya jadi ya kita bersyukur dengan adanya bulan Ramadan, dengan adanya Lailatul Qadar, kita dapat kesempatan untuk kebaikan selama 83 tahun, ya kan? 4 bulan. Jadi ekuivalensi 1000 bulan itu ekuivalensi dengan 83 tahun dan 4 bulan. Kenapa? Lima qasarat a'maru hadhil ummah min a'maril umam as-sabiqah. Berbeda dengan umur-umurnya umat-umat terdahulu, ya kan? Ada yang umurnya sampai 400, 300, yang Nabi Nuh aja sampai 950 gitu ya. Nabi Nuh sampai 950. Nabi kita ini umurnya pendek-pendek. Maka di antara rasinya Allah hadirkan malam Lailatul Qadar. Itu. Nah, berikutnya tasmiyatul Lailatul Qadar. Penamaan malam Lailatul Qadar. Ya, bisa digeser bawah. Tasmiyatul Lailatul Qadar, Lailat. Kenapa Lailatul Qadar itu memiliki nama-nama yang lain? Ya. Nama yang pertama Lailatul Qadha wal Hikam. Ya. Pertama adalah itu malam ketetapan, ya kan? Qadha ini. Ya, qadha dan qadar gitu ya. Malam ketetapan wal hikam.
dan malam hukum gitu ya. Malam hukum, tentuan. Li'anna Allah Ta'ala yaqdiru fiha ma yasha. Yaqdiru fiha ma yasha'u min amrihi ila mitliha minas sana al-qabilah. Jadi dengan adanya malam Lailatul Qadar itu adalah malam-malam di mana ditentukan dan ditetapkan kepada siapa saja yang dikehendaki dari perkara-perkara yang akan ditetapkan di as-sana al-qabilah, di tahun-tahun berikutnya gitu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, Lailatul Tadbiri Lailatul Tadbir. Adalah malam pengaturan. Malam settingan kalau bahasa kita ya, malam settingan. Disetting Lailatul Qadar. Malam pengaturan annallaha yusallimul umur ila mudabbiratil umur. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu adalah malam pengaturan, malam pengorganisasian ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyerahkan segala perkara-perkara kepada pelaksana perkara. Siapa? Misalnya Israfil, Mikail, Israil, Jibril, alaihimussalam. Nah, inilah yang kemudian disebutkan dalam suatu ayat fiha yufraqu kullu amrin hakim. Jadi segala sesuatu itu diserahkan ya, dipisah-pisah, dipilah-pilah ya untuk diatur. Dan itu nyambung dengan poin ketiga, Lailatul Hukum. Lailatul Hukum. Fiha yufraqu kullu amrin hakim min ajlin wa amalin wa rizqin ila mithliha. Apa yang diatur, apa yang dibagi, ya segala perkara, ya kan, daripada ajal, amal perbuatan kita, ya kan, kemudian rizki kita, ya dan lain sebagainya. Yaitu. Yang berikutnya Lailatul Syaraf wal Azamah, yaitu malam kemuliaan dan malam keagungan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tentu disebutkan dalam suatu ayat Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Kenapa dia lebih agung? Karena dia lebih utama daripada 1000 bulan, ya kan? Dan ditambah lagi ma'at tafkhim wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dengan tafkhim pertanyaan ma adraka, ya kan? Ma adraka ini menandakan bahwa ini sangat agung sekali, ya kan? Bahwa Lailatul Qadar memiliki keagungan, memiliki keutamaan, memiliki kemuliaan dengan siapa? Dengan ketika malam-malam itu didatangkan ketaatan-ketaatan dalamnya. Sehingga sara dza qadarin wa syarafin. Jadi malam itu memiliki keutamaan dan memiliki kemuliaan. Syarif ya kan, syarif itu kan kemuliaan. Nah, yang berikutnya anzalallahu fiha kitaban dzaqarin biwasitati malakin di qadarin. Nah, tasmiyatul Lailatul Qadar karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalamnya kitab, ya kan, yang memiliki keutamaan, yang memiliki kemampuan qadar gitu ya. Biwasitati malaki di qadarin, dengan wasilah malaikat yang memiliki kemampuan dan keutamaan, ya kemampuan gitu ya, qadar gitu ya, kepada Rasul di qadarin, kepada Rasul yang memiliki keutamaan dan kemampuan gitu ya, keagungan. Wahtassat biha al ummah zatu qadrin, dan juga dikhususkan kepada umat yang memiliki kehebatan, ya kan. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas, ya kan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi Lailatul Qadar ini hebat karena apa? Di sana diturunkan kitab dengan malaikat Jibril kepada Rasul yang agung, dan juga dikhususkan untuk umatnya yang memiliki kemampuan dan kadar gitu ya. Jadi ini penamaan-penamaan ini untuk memudahkan kita memahami apa itu Lailatul Qadar gitu ya. Ya ada ketentuan, dia adalah pembagian tugas, di situ adalah yang ditentukan adalah amal kita, ajal kita, rezeki kita, ya kan. Mungkin Bang Erwin nih tahun ini bakal nikah lagi, ya kan, tahun depan kita nggak tahu ya kan. Waduh. Atau ya haji, ya kan. Nah, jadi luar biasa ini. Kalau kita dapat Lailatul Qadar, ya bukan hal yang tidak Amin. mustahil. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini yang tasmiyatul Lailatul Qadar, penamaan Lailatul Qadar.
Lalu keutamaan qiyam Lailatul Qadar. Nah, ini yang berikutnya yang sangat sering kali kita dengar dalam ceramah-ceramah. Keutamaan qiyam Lailatul Qadar. Kalau kita sering mendengar ada man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka ada hadis lain yang berbunyi man qama lailatul qadri ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Itu satu hadis, ya kan? Disebutkan dalam hadis yang lain, inna hadzal syahr qad hadarakum wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Sesungguhnya bulan ini ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man harrama khaira man haramaha faqad hurim al khairu kulli wa la yahrumu khairuhu. Nah, barang siapa yang diharamkan darinya, maka dia telah diharamkan kebaikan semuanya. Dan tidak diharamkan kepadanya kebaikan kecuali bagi yang terhalang dari kebaikan. Jadi ini penting, ya kan? Jangan sampai, ya kan, kita tidak mendapatkan kebaikan pada malam Lailatul Qadar. Yang berikutnya ada hadis Nabi SAW. Ada Nabi SAW qala man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Muttafaqun alaihi an Abi Hurairah. Jadi dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya barang siapa yang salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini hadis yang berikutnya. Yang berikutnya dari Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah SAW idza dakhala al-ashrul ahyal laila wa ayqadha ahlahu wa shaddal mi'zar. Nah, keutamaan-keutamaan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar, maka disebutkan di sini bahwa ketika Rasulullah SAW masuk pada Ashrul Awakhir, malam 10 akhir di bulan Ramadan, beliau yang dilakukan adalah beliau dengan pertama ahya lailahu. Ya. Ahya lailah itu adalah menghidupkan malam. Wa aiqadha ahlahu, kemudian menghidupkan keluarganya. Ya kan? Wa jadda wa syaddal mi'zar. Kemudian beliau juga mengencangkan sarung beliau. Artinya mujahadah fil ibadah. Nah, dalam hal ini kemudian kita tarik sebuah kesimpulan dari hadis Nabi SAW fil qiyam. Pertama adalah yang di bawahnya itu. Lanjut. Jadi fadhailul qiyam Lailatul Qadar. Kita tahu dari petunjuk Nabi ini, ya kan? Yang pertama imanan. Barang siapa yang hadir pada malam Lailatul Qadar dengan iman, ya kan? Hadir qiyam pada malam dengan iman, bima a'addahu Allah taala minats tsawab al-qaimin min hadhil lailah, ya kan? Dengan iman pertama, yang kedua ihtisaban. Ihtisaban apa? Lil ajri wa talabus tsawab. Jadi kita mencari pahala, ya kan? Mencari ganjaran gitu ya daripada ibadah kita. Kayak liko Kemudian ya, ada panah-panahnya. Hah? Kayak liko ada panah-panahnya. Kira-kira begitu ya saudara ya. Jadi ya, seperti liko juga nih gitu. Biar mudah dipahami gitu ya. Ihya ulail ya. Ihya ulail, ihya itu apa? Sahirahu fa ahyahu bitta'ah. Jadi sahirul layali, jadi bergadang gitu ya. Ya kalau Roma Irama kan bergadang, jangan begadang kecuali ada gunanya ya kan. Jadi kalau untuk qiyamul lail ya begadang ya harus gitu. Fa ahya lailahu bitta'ah. Wa ahya nafsuhu bisahrihi fihi. Li'anna naum akhul maut wal makna ahyahu kullahu bil qiyami wat ta'abbud lillahi rabbil alamin. Nah, jadi kita menghidupkan malam ya dengan ibadah, ya, tidak dengan tidur ya. Karena tidur itu akhul maut, ya, tidur itu bagian daripada kematian, ya kan. Ya, wal makna ahya lailahu, ya kan. Kullahu bil qiyam. Jadi segala waktu yang kita lalui sepanjang malam itu dengan qiyam wal ta'abbud. Dengan qiyam dan juga
ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, aiqaza ahlahu. Ya, ketiga ya. Aiqaza ahlahu, menghidupkan malam-malam tersebut dengan membangunkan keluarganya. Zaujatuhu. Nah, ini menarik nih. Jadi beliau bangunkan istri-istrinya, ya. Zaujatunya jamak dari zauj, ya. At-tahirat ummahatul mukminin liyusharikathu fi ihtinamil khairi wal dzikri wal ibadah fi hadhil awqat al mubarakah. Jadi diajak anaknya, diajak keluarganya, istrinya untuk apa? Menghidupkan malam ini dengan zikir, ibadah, dan waktu-waktu yang penuh dengan barokahnya. Yang itu yang berikutnya, yang terakhir, ya kan? Wajadda wasyaddal mizar. Jadda wajtahada fil ibadah. Jadi bersungguh-sungguh, ya kan? Kalau berdoa bersungguh-sungguh, qiyam dengan sungguh-sungguh, ya kan? Kemudian tilawah juga bersungguh-sungguh, dan sebagainya. Dengan targetan, nah seperti tadi itu, panah-panah ya. Nata ijul qiyam apa? Ghufira lahum ma taqaddama min dzambi. Rumusannya adalah ketika kita melaksanakan dengan baik, ya kan, melaksanakan dengan sempurna, dengan taat, dengan iman wa ihtisaban, ya, maka ganjarannya ada natijahnya atau outputnya, ya kan. Ghufira lahum ma taqaddama min dzambi. Bukan output ya. Kalau bahasa kerennya outcome ya. Jadi kalau kita beribadah, outcome-nya buat kita apa? Ya ghufira lahum ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Kemudian apa? Yang kedua, al khair al katsir. Ya, ketika kita melaksanakan itu semua, maka kita mendapatkan al khair kullaha, ya, kebaikan yang sempurna. Nah, kemudian hikmatu ikhfa'ul lailatul qadar. Nah, karena Lailatul Qadar ini mahal, maka di antara inti dari rahasia Lailatul Qadar itu tidak diketahui oleh kita adalah untuk supaya orang beriman ini bersungguh-sungguh dalam beribadah sepanjang malam. Jadi yang pertama, untuk bersungguh-sungguh. Karena kita nggak tahu apakah malam ini dia akan turun, atau besok, atau besoknya lagi, ya kan? Kita nggak tahu kapan Lailatul Qadar itu turun kepada kita. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, sebagai motivasi yang kuat untuk beramal soleh, ya kan? Jadi kalau kita sudah nggak tahu, ya pilihannya ya kita harus siap-siap terus gitu kan. Nggak bisa kita santai-santai leha-leha gitu kan. Bisa jadi besok, bisa jadi besoknya lagi, bisa jadi besoknya. Kita tidak bisa. Bahkan kita tidak tahu apakah itu sudah dapat atau besoknya lagi atau kita nggak tahu. Karena kita tidak tahu, maka kita tidak berleha-leha dalam masalah ini. Maka dia akan bersungguh-sungguh gitu ya. Bersungguh-sungguh mempersiapkan segala halnya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun ya kan, di antara ciri-ciri adanya Lailatul Qadar, ya kan, disebutkan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Surat Al-Qadar. Jadi ketika alamat itu datang, tentu ada alamat-alamat, dan alamat-alamat ini tentu saja berdasarkan riwayat-riwayat pada hadis dan juga pengalaman para orang-orang soleh. Ya, di antaranya adalah ketika turunnya malaikat pada malam itu ke langit bumi, ya, itu malam itu terasa tidak panas dan juga tidak dingin, sejuk lah gitu ya, sejuk ya kan. Kemudian salamun hatta matlail fajr, ya kan, itu juga bagian daripada ciri-ciri malam Lailatul Qadar, ya kan. Dia itu malamnya itu tenang gitu ya, tenang, tidak bising gitu ya. Bahkan matahari ya terbit gitu kan, matlail fajar itu tadi, matahari terbit itu dengan cahaya kemerahan dan tanpa sinar yang menyengat. Jadi saking banyak yang malaikat yang turun nih, ya matahari itu tidak terlalu menyengat. Hati terasa tenang. Ya. Ya, ya. Kemudian dada terasa lapang, ya kan. Ya, insyirahus sadar. Dan pada waktu itu juga hembusan angin tentu lebih tenang dan tidak berhembus lebih kencang. Dan pada sebagian sahabat, ya kan, ketika masa itu pada masa Rasulullah SAW dapat dilihat sewaktu tidur, sebagaimana tawatur sebagian sahabat merasakannya. Jadi mungkin mereka bermalam, menghidupkan malam, ya sebagian ada yang tertidur gitu ya, tapi mereka bisa diperlihatkan Lailatul Qadar itu.
Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah lezat qiyam pada malam tersebut. Jadi rasanya kalau kita beribadah pada malam Lailatul Qadar itu kita terasa kayaknya enteng, nikmat, ya kan, tidak berat. Pokoknya ketaatan-ketaatan itu dilaksanakan dengan enteng aja gitu, tidak ada masalah, tidak beban, mata pun tidak kantuk, gitu kan. Nah itu seperti itu. Lanjut kepada malam-malam Lailatul Qadar. Nah ini tentu hadisnya banyak sekali. Ketika berbicara malam-malam Lailatul Qadar, ya kan, secara ijmali, ya kan, beberapa hadis sebutkan bahwa malam Lailatul Qadar ada pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi disebutkan taharru Lailatul Qadar fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Jadi kita kalau mau cari malam Lailatul Qadar, kita mencarinya pada 10 akhir bulan Ramadan, ya kan? Dan bahkan disebutkan secara eksplisit lagi hadis dalam riwayat Bukhari disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha fil witri min ashril awakhir min Ramadan. Jadi pada waktu-waktu ganjil, malam-malam ganjil. Ya, pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Nah, dari hadis Ibnu Umar juga disebutkan uru Lailatul Qadri fil manami. Ini nyambung dengan yang tadi ya. Uru Lailatul Qadri fil manami. Fis sabil awakhir. Qala Rasulullah SAW ara ru'yakum qad tawatarat fis sabil awakhir. Faman kana mutaharriha falyataharra fis sabil awakhir. Nah, ketika itu yang disebutkan tadi, ketika para sahabat mendapatkan, ya kan, mimpi mendapatkan Lailatul Qadar, itu Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah uru ru'ya aro ru'yakum qad tawatarat. Jadi aku melihat, ya kan, beberapa sahabat itu mimpinya sama gitu ya. Pada waktu kapan? Fi sabil awakhir. Pada 7 hari terakhir, ya kan. Udah 7 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau mau cari malam Lailatul Qadar, fal yataharraha fi sabil awakhir. Carilah di 7 malam terakhir. Nah, ini sabda Nabi. Dari Ibnu Abbas disebutkan juga, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW iltamisuha fil ashril awakhir. Cari di malam 10 terakhir min Ramadan, pada bulan Ramadan. Lailatul Qadri. Malam Lailatul Qadar. Fi tasi'ah tabqa, fi sabi'ah tabqa, fi khamisah tabqa. Tabahu Abdul Wahab an Ayyub. Carilah Lailatul Qadar pada 10, ya kan? Bisa pada malam 9 terakhir, pada malam ke-7 terakhir, atau pada malam ke-5 terakhir. Nah, ini riwayat Ibnu Abbas. Dari Muawiyah disebutkan juga an Muawiyah radhiyallahu anhu an Nabi SAW iltamisuha Lailatul Qadri Lailatul Sabu wa Ishrin. Nah, ini lebih eksplisit lagi. Kalau tadi ganjil malam 27, malam 25, malam 29. Muawiyah disebutkan iltamisuha Lailatul Qadri Lailatul Sabu wa Ishrin. Malam ke-27. Nah, ini dari hadis Muawiyah. Dan Abdullah bin Anis. Nah, ini kebetulan ada sahabat yang bernama Abdullah bin Anis. An Abdullah bin Anis, an Nabi SAW, qala, uritu Lailatul Qadri, summa ansaituha, wa aruni subuha asjudu bi ma'in wa tinin. Qala, famatarna Lailatul Sala wa Ishrin. Jadi disebutkan sini, aku mendapatkan Lailatul Qadar, ya kan? Aku dapatkan Lailatul Qadar. Kemudian aku dibuat lupa dan aku bermimpi bahwa aku bersujud di atas tanah dan air. Jadi pada waktu itu pada zaman Nabi itu masjid itu kan belum ada ya namanya ubin, ya kan, belum ada ubin, itu di atas tanah yang tanah berpasir gitu ya. Nah pada waktu itu ya, pada waktu malam ke-23 Lailatul Salasa wa Ishrin, 23. Nah pada waktu itu dituruni hujan atau rintik-rintik gitu ya. Nah disebutkan di situ, maka itulah malam Lailatul Qadar pada malam ke-23. Jadi asjudu fima in watinin. Jadi kita sujud kena air dan tanah yang basah gitu ya. Nah, seperti itu. Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri, ini hadisnya agak panjang.
Sebutkan i'taqafa Rasulullah SAW asyrul awal. Ya, Rasulullah SAW beritikaf pada 10 pertama min Ramadan. Wa ataqafna ma'ahu, dan kemudian kami beritikaf bersamanya Rasulullah SAW. Wa atahu Jibril faqala innal ladzi tatlubu amamaka fa'ataqiful asyra al-awsat. Kemudian datanglah Jibril, ya kan? Diminta untuk beritikaf pada 10 hari pertengahan di bulan Ramadan. Fa'ataqafna ma'ahu, kemudian kami beritikaf bersamanya. Fa'atahu Jibril, dan kemudian Jibril bertemu lagi dengan beliau. Faqala innal ladzi tatlubu amamaka. Ya kan? Qama an-nabi SAW taiban sabahitu 20 min Ramadan. Faqala man kana i'takafa ma'an nabi SAW falyarji fa inni uritu lailatul qadri wa inni nasituha wa innaha fil ashril awakhir wa fi witr wa inni ra'aitu ka'anni asjudu fi tinin wa ma'in wa kana saqful masjid jaridun nakhli wa mimma nara fis sama'i syai'an wa ja'at qur'atu famtarna fa shalla bina nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta ra'aitu atharat tini wal ma' ala jabhati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bisa dibaca di sini bahwa kembalilah beritikaf karena sungguhnya aku telah diperlihatkan Lailatul Qadar dan aku sudah lupa. Lailatul Qadar akan terjadi pada 10 terakhir pada malam ganjilnya dan aku bermimpi bahwa aku bersujud di atas tanah dan air. Dan saat itu atap masjid terbuat dari pelepah kurma. Ya. Dan kami tidak melihat sesuatu apapun di langit sehingga tiba-tiba muncul awan dan kami pun dituruni hujan. Kemudian Rasulullah SAW sholat bersama kami sampai membekas tanah dan airnya pada jidat dan hidung beliau sebagai bukti benarnya mimpi-mimpi beliau. Ini kisah-kisah yang disebutkan dalam hadis bagaimana Lailatul Qadar itu hadir pada malam ganjil pada 10 terakhir. Malam ke-21, ya kan? Malam ke-23, 25, 27, 28, 29. Jadi jelas ya. Kemudian yang berikutnya sifatul Lailatul Qadar. Ya, tadi disebutkan sama dengan yang tadi ya bahwa sifat Lailatul Qadar itu apa? Malam bukan Quran. Malam yang diberkahi. Malam terbaik dari 1000 bulan. Malam dikadarkannya urusan. Malam turunnya malaikat ke bumi. Malam yang sangat damai. Malam diampuninya dosa. Ya. Jadi ini sifat Lailatul Qadar ini, gitu ya. Ada 7 ya. Dan yang paling terakhir, ya kan, sebelum terakhir, mustahabbat wa adab Lailatul Qadri. Yang disunahkan ketika kita ingin berhadapan dengan Lailatul Qadar, yang pertama adalah berniat untuk qiyamul lail. Ya kan, kita harus niat. Ya, karena qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Yang kedua, melakukan mandi setiap malam Ramadan dan berwangian dan berhias dengan pakaian yang bagus. Ya. Kalau dalam salafus soleh itu biasa begitu. Kalau udah masuk bulan Ramadan, apalagi Asyur Awakhir, mereka mandi. Ya, kalau malam itu mereka mandi biar segar untuk beribadah. Pakai wangi-wangian dan pakaian yang terbagus, ya kan? Kan di antara kebaikan yang Nabi sebutkan kepada kita dalam satu hadis, man syahidal isya'a fi jamaah. Barang siapa yang ikut isya secara jamaah, kana lahu min qiyamin nisful lail. Dia mendapatkan pahala qiyamun nisful lail, setengah malam. Wa man shallal isya'a wal fajr fi jamaah. Kalau dia sempat sholat isya dan fajar secara jamaah, kana ka qiyamul lail. Jadi berupaya untuk mendawamkan juga ya kan. Jamaah di masjid, mobil khusus malam-malam untuk sholat isya dan sholat fajar gitu ya. Jadi jangan sampai kesempatan untuk mendapatkan qiyamul lail secara menyeluruh dengan sholat isya berjamaah dan sholat fajar berjamaah itu terlewatkan gitu ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, menyedikitkan makan dan minum. Jadi kalau kita mau ngejar Lailatul Qadar,
ya kalau makan minum buka puasa ya biasa-biasa aja gitu. Nggak usah terlalu kenyang agar tidak bisa memberatkan pada pengerjaan qiyamu Ramadan atau qiyamu Lailatul Qadar gitu ya. Karena biasanya kita kan kalau buka puasa nih rame ya kan, ada apa aja gorengan ya kan, korma. Korma itu biasanya disebutkan kemarin ya, korma itu sunnah, tapi kalau gorengan wajib gitu ya. Jadi luar biasa ini kan. Semua ada gitu ya. Iya, iya, benar, 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 benar. Semua masuk gitu. Ketika semua masuk itu justru malah qiyam Ramadan, qiyamul Lailatul Qadar ini jadi berat gitu ya. Ini sedikit kan makan. Jadi kalau mau buka biasa-biasa aja, ringan-ringan aja. Nah, yang keempat, memperbanyak doa dan zikir. Disebutkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa yang biasa dibaca oleh orang-orang yang masuk pada malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, membangunkan keluarga seperti yang disebutkan tadi. Jadi adabnya kita harus membangun keluarga nih, jangan sendiri aja nih. Tentang mau sorga ya kan, kita sendiri aja deh ibadah deh, masjid atau kemana gitu kan, itikaf di mana gitu kan. Tapi tidak menghiraukan atau tidak mempedulikan keluarganya yang lain, tidur ya dibiarin aja. Jangan, ajak istrinya, ajak anaknya semua, ajak semua gitu. Itu. Yang berikutnya menjaga sholat tarawih dan qiyam. Jadi kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka juga kita harus jaga ikut sholat tarawih, ikut qiyam. Ya, jadi beda juga antara sholat tarawih dan qiyam. Kalau sholat tarawih itu kan ada yang 4-4, 3, ada yang 23 ya kan, ada yang 2-2-2, 3 gitu kan. Semuanya bagus, semuanya ada dalilnya gitu ya. Dan ada yang menambah dengan qiyam. Jadi kalau ada yang menambah qiyam, biasanya kalau udah witir, ya tinggal qiyam aja tanpa witir, seperti itu. Jadi menjaga sholat tarawih dan qiyam. Kemudian yang ketujuh, memperbanyak tilawatil Quran. Ini sebagaimana yang disebutkan para ulama, para ustadz ya di mana-mana. Bahkan kita sudah tahu bagaimana tawatur ceritanya para sahabat, ya para salaf, para tabiin, Imam Syafi'i sampai 60 kali ya kan, dan lain sebagainya ya kan. Itu sudah kita sudah mafhum lah tilawah itu bagaimana diperbanyak. Bahkan Ibrahim Nakhai ya kan, pada waktu sebelum 10 terakhir 3 kali ya. 1 kali per 3 hari. Masuk 10 hari terakhir 2 kali per 2 hari. 1 hari per 2 kali. 1 kali per 2 hari. Nah ini digencet lagi, digencet lagi, Itu ditingkatkan gimana lagi. ya maksudnya tuh? Jadi kalau yang sebelum Ramadan 20 pertama itu ya, dia khatam Quran 3 hari sekali. Masuk Ramadan 10 terakhir 2 hari sekali khatam. Nah itu Sehari Ibrahim 15 Nakhai. juz berarti ya. Ya, 15 juz, 15 juz, 15 juz. Nah, seperti itu. Kemudian yang ke-8, perbanyak sedekah, ada kebaikan. Bahwasanya orang yang bersedekah pada malam Lailatul Qadar ini tentu saja sedekahnya sama dengan sedekah 83 tahun gitu ya. Kemudian yang terakhir yang paling trending ialah itikaf di masjid. Jadi ini itikaf juga penting, memutuskan diri daripada hubungan kita dengan duniawi, ya kan? Jadi caranya dengan apa? Ya dengan datang ke masjid, habsun nafsi lil ibadah. Nahan diri hanya untuk ibadah di masjid. Ya, tidak ada lagi yang kita lakukan kecuali ibadah, 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 dan ibadah. Jadi kalau kita ibadah 10 hari terakhir dengan itikaf di masjid itu tidak bernilai dengan 11 bulan ya. 11 bulan kita udah biasa di luar, di rumah gitu kan. Tapi 10 hari terakhir ibadah di masjid ya kan. Maunya malam ganjil atau mau malam genap ya kan. Ini luar biasa dampaknya buat kita. Seolah-olah kita ingin mempersiapkan kematian kita, perjalanan panjang kita. Itu seperti itu. Dan tentunya ada syarat dan ketentuan berlaku. Bagaimana itikaf ibu-ibu ya kan, bagaimana itikaf orang yang sedang haid. Nah, tentunya ada hal-hal yang tidak bisa kita bahas di sini langsung ya. Tapi secara fikih ada aturan mainnya. Dan amalan yang paling utama yang terakhir, ketika kita berhadapan dengan Lailatul Qadar, ada ibadah, ada tilawah, ada qiyam, ada sedekah ya kan, ada tafakur, ada zikir. Yang paling utama apa? Adalah doa. Ya, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi mukhul ibadah ad-doa.
Jadi ibadah yang sebanyak ini kita lakukan dari mulai sedekah, puasa, qiyam, kemudian qiyam, ya kan, iftar siam, sahur dan segala macam, zikir dan istighfar. Itu yang paling utama adalah doa kita, ya. Doa apa? Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau adalah maaf maaf, ya kan? Engkau mencintai maaf, maka maafkanlah kami. Maafkanlah aku. Dan ini ada pada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ya kan? In alimta anna lailatul qadar, madza aqulu fiha? Qala Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Di riwayat ada tambahan karimnya. Afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang bisa Ana sampaikan sebagai materi ini. Mungkin nanti ada yang bisa didiskusikan atau yang dimunahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas segala ilmunya Ustadz Kamal. Teman-teman, ini sekarang jam 10:30 ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksimal kita sampai jam 11 ya. Mungkin teman-teman ada dari 14 slide materi yang tadi disampaikan. Mungkin nanti ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan ya teman-teman. Boleh langsung atau boleh di chat nanti Anda bacakan gitu kan. Ya, Anda bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pakai Coba bahasa videonya Arab? Pak Alim, biar kenal Pak Alim. Nggak Yang usah. mana orangnya ya? Nggak usah. Orang yang mana ya? Pakai bahasa Arab apa bahasa Indonesia nih pertanyaannya, Ustaz? Pakai bahasa isyarat. Udah bahasa isyarat boleh. Bahasa Indonesia aja ya biar pada tahu gitu ya. Nah, tafadhol, Ya. tafadhol. Ustaz Gamal. Yap. Jadi ada pertanyaan, bagaimana orang-orang yang bekerja di sektor publik, jasa, pelayanan, yang dia tidak bisa memaksimalkan ibadah untuk Lailatul Qadar di masjid gitu, atau beriktikaf gitu, yang bekerja di sektor kesehatan, sektor keamanan, sektor pelayanan umum, transportasi gitu. Mohon arahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikumpulin dulu atau gimana nih? Mungkin boleh Ustaz Gamal dijawab dulu langsung aja nanti biar teman-teman berikutnya. Silakan Ustaz Gamal. Jadi Ya, bagaimana dengan mereka yang kerja malam gitu kan, yang dapat shift malam itu dapat gak tuh keutamaan Lailatul Qadar gitu kan? Dia nggak bisa itikaf gitu kan, karena dia harus bekerja satpam, tenaga medis di rumah sakit, yang kerja pabrik 24 jam gitu. Nah itu pertanyaan dari Bang Alim. Mungkin sama tadi ini ada pertanyaan juga, Anda mau menyisipin tadi yang hadis mimpi itu kan, yang masjidnya masih tanah gitu kan, dari Abdullah bin Anis. Ini Anis Baswedan apa Anis Mata nih? Itu aja mungkin sekalian. nggak usah dibahas dah itu. Habib Anis itu. Habib Anis. Apa tuh Ustaz Gamal, silakan. Taib. Ya, jadi untuk orang-orang yang terhalang dalam aktivitas bekerja, ya kan, tentu saja malam Lailatul Qadar ini tidak tidak menutup kemungkinan mereka juga bisa mendapatkannya. Bukan berarti mereka tidak bisa dapat, bisa asal diikuti syarat-syaratnya. Jadi kalau misalnya mungkin bekerja sambil berzikir, ya kan, sambil tilawah gitu kan. Karena kebaikan itu memang banyak sekali selain qiyam ya, selain qiyam. Dan yang paling banyak ya banyakin doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, ya kan. Karena memang itu tidak bisa ditinggalkan. Karena pekerjaan adalah bagian daripada ya bukti bahwa kita bertanggung jawab pada diri kita dan juga pada keluarga kita. Ya, disebutkan bahwa orang yang
ni'mal malu sholih lirrajul sholih. Jadi orang bekerja itu karena untuk mencari harta yang halal gitu. Jadi itu bukan satu hal yang apa namanya? eh, mustahil bagi mereka untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Walaupun memang tidak bisa itikaf, ya kan. Jadi tidak bisa disebut dengan bagian itikaf. Jadi ada saja, ya kan, orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar tanpa melakukan itikaf, ya kan. Bisa saja itu, gitu. Cuman lebih baik dan lebih utama ketika dia melakukan itikaf di masjid seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Yang poinnya adalah dimaksud malam itu eh, jam 12 ke atas atau habis Isya atau gimana tuh Ustaz Gamal? Malamnya jadinya. Jadi kita siap-siap nih misalnya, oh malamnya jam 12 malam berarti kita habis tarawih tidur dulu lah biar nggak ngantuk. Jadi dari jam 12 sampai subuh kita bisa maksimal atau gimana Ustaz Gamal? Definisi malamnya itu. jadi malam itu sebenarnya tidak ada batasan waktu maksimal untuk beritikaf, ya kan? Tidak ada batasan maksimal. Jadi itikaf tuh boleh dilakukan setengah hari, bisa juga dilakukan secara saat. Beberapa mazhab menyampaikan kayak Imam Mazhab Syafi'i dan Hambali itu itikaf boleh dilakukan selama sesaat saja. Sudah ada niat untuk itikaf, ya itikaf gitu. Juga bisa dilakukan secara minimal setengah hari, ya kan? Jadi tapi ada kalangan Ibnu Abbas, murid Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak mendukung pendapat yang menganjurkan agar seorang pergi ke masjid untuk sholat. Saya tujuannya untuk berniat itikaf selama di dalam masjid. Jadi ini pendapat-pendapat para ulama. Jadi ada Abdul Abbas mengatakan tidak mendukung pendapat yang menganjurkan agar seorang pergi ke masjid untuk sholat dan tujuan selainnya berniat itikaf selama di dalam masjid. Seperti itu. Jadi waktu maksimal itikaf gimana? Ya tidak ada batasan waktu maksimal gitu kan untuk bertikaf. Bahkan dalam apa namanya? Pendapat lain ada Imam Ibnu Al-Mulaqin ya sebutkan bahwa hadis Aisyah berikutnya disebutkan beriktikaf pada 10 terakhir yang tadi itu ya. Kemudian di bulan Ramadan hingga pada akhirnya Allah mewafatkan beliau. Memiliki kandungan bahwa itikaf tidak dibenci jika dilakukan di setiap waktu dan ulama juga sepakat tidak ada batasan waktu untuk maksimal untuk bertikaf. Namun kapan terbaiknya melakukan itikaf Ramadan? Ya mayoritas ketika malam terbenam, ya malam 21, ya kan. Mayoritas ulama mengatakan seperti itu. Ya. Man kana itakafa ma iya falyatakif al-ashr al-awakhir. Jadi mulainya ketika terbenam itu sudah malam, itu sudah malam. Seperti itu. Kapan berakhir tikaf? Ya ketika di sini dalam Imam Mazhab Nawawi sebutkan barang siapa yang mengikuti tuntunan Nabi SAW dalam bertikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka hendaknya memasuki masjid sebelum matahari terbenam pada malam 21 agar tidak luput untuk memperoleh Lailatul Qadar. Dan dia keluar dari masjid setelah terbenamnya matahari pada malam Id. Nah, ini yang paling abdul. Seperti itu. Jadi gitu Bang Irwin. Kira-kira pendapat para ulama untuk Jadi 5 menit pun nggak apa-apa gitu kan kita sudah itikaf. itikaf gitu kan kita berdoa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim terus pulang gitu kan. Nah, itu juga udah dihitung itikaf tuh ya. Dari itikaf. Cuman batal niatnya itu kalau masuk niat lagi gitu. Iya betul. Nah, ini di chat ada pertanyaan nih dari siapa nih? Kayaknya dari Ibu Rodiah nih kawan. Iya dari Rodiah Muslihat Teh Neng. Untuk ibu-ibu di rumah, bagaimana apakah bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar tanpa pergi ke masjid? Nah, itu malam Qadar itu ada di masjid doang apa ada di rumah juga gitu, Ustaz Gamal. Silakan Ustaz Gamal. Ya, nah hadis sebutkan i'takafa Rasulullah SAW imra'atan min azwajihi fakanat tara ad-dam was-safra wal taqtu tahtaha wa hiya tusalli. Jadi suatu ketika ada salah seorang istri Nabi ya kan dalam keadaan istihadah ya kan haid. Istri beliau mengeluarkan darah dan lendir berwarna kuning. Dia mengerjakan sholat di bawah tubuhnya terdapat bencana untuk menampung darah tersebut. Dan disebutkan bahwa dalam hal ini ya kan diperbolehkan beriktikaf ya kan berdasarkan hadis ini. Tapi bukan di masjid. Seperti itu ya. Di luar masjid gitu ya.
Kemudian di antara hukum yang dapat dipetik daripada wanita yang mengalami halangan tersebut adalah boleh beriktikaf dan sholat karena kondisinya adalah di antara kesimpulan hukum yang dapat dipetik adalah wanita yang mengalami istihadah boleh beriktikaf dan sholat. Karena kondisinya adalah kondisi suci. Wanita tersebut meletakkan bejana di bawahnya agar darah tersebut tidak mengenai baju atau masjid. Selain darah istihadah yang juga encer, tidak seperti darah haid, hukumnya boleh itikaf bagi orang yang mengalami istihadah dan juga diperbolehkan bagi yang semisalnya seperti seorang mengeluarkan urin atau beser, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi Bisa boleh dipahami? itikaf di rumah gitu bagi Dulu belum ada perempuan. pembalut dulu. Kalau sekarang udah ada pembalut. Iya, Atau lagi nginep di hotel, kita itikaf di hotel gitu Ustaz Gamal. Boleh berarti ya? iya. Hotelnya di Masjidil Haram. Itu kalau istihadah. Iya. Kalau yang haid, kan ada beda istihadah sama haid ya. Yang perempuan mungkin tahu nih. Dia harus suci. Dia harus suci. Khusus ya. Itu istihadah. Kalau yang dia harus haid, dia atau nifas, dia harus suci dulu. Jadi nggak bisa, ya kan? Qurul mutafikat idza hadan Rasulullah SAW bi ikhrajihinna anil masjid. Jadi mereka dikeluarkan di masjid, tapi mereka bisa melakukan zikir tanpa mesti beritikaf. Seperti itu. Kecuali istihadah ya. Ada yang bisa memahami nggak antara istihadah sama haid ini? Yang akhwat biasanya paham nih. Bang Alim, Pak itu Bang Alim paham. Ada istihadah. Komerin lah jurusan FAI gimana sih? Ya ini kan Jago nifas sama. baca fikih wanita ya, fikhul nisa ya. Istihadah itu kalau darahnya keluar dari batas mata haid kan? Kuning ya, Dari yang kuning. 15 hari. Udah lewat 15 hari. Lewat 15 hari. Apa? Keluar Di bawah. Itu kalau yang haid udah itu tidak istihadah. boleh. Bukan Itu sampai 15 hari. Lewat 15 Nah. hari itu bisa istihadah. Kira-kira itu gambarannya. Ikut kalian. Ada perbolehkan selama Jadi kalau dilihat dari hadis itu Ustadz Gamal kan karena khawatir menetes ya. Kalau sekarang kan udah ada pembalut. Iya. Iya, kalau sekarang pembalut sekarang itu kan. Kalau untuk yang istihadah ya. Kalau yang haid tidak boleh. Iya untuk istihadah. Istihadah. Jadi bedakan antara istihadah dengan haid dan nifas. Gitu. Ya, kalau yang nggak boleh hadis dalam mutafikat idza hasina amra Rasulullah SAW alaihi bi ikhrajihin al masjid, dikeluarkan untuk dari masjid. Ini dalam riwayat Abu Hasan ya. Ya, misalnya kalau di keluarga itu cuman ada ibu gitu ya, sosok ibu gitu. Terus pas malam Lailatul Qadar kena haid gitu. Cuman dia pengen anak-anaknya misalnya itikaf gitu. Itu gimana solusinya? Ya nggak bisa, karena kan pembatal itikaf itu dia pertama ya Jadi nemenin aja, nemenin anaknya gitu. Nggak boleh juga tetap. ya boleh-boleh aja, tapi bukan itikaf namanya gitu. Bapaknya kemana? Bapaknya kemana? Iya, gitu kan. Ya misalnya udah nggak ada bapaknya misalnya. Itikaf itu kan iya. tadi bahwa kalau mau itikaf ya dia di masjid gitu kan. Masjid. Di luar itu tidak itikaf namanya gitu. Ya artinya kalau nemenin doang boleh gitu. Misalnya bermalam ibunya di dalam masjid gitu untuk nemenin anaknya itikaf boleh. Boleh, nggak masalah. Tapi Di parkiran tidak boleh sih, di parkiran motor itu. Di luar masjidnya gitu, pelatarannya gitu kan. Oh, Kan bikin gitu. kemah gitu ya. Sambil jaga Ya, parkir motor itu lumayan 2.000. Itu gambarannya sih. Jadi tidak dimasalahkan asal tidak di masjid gitu. Jadi itikaf itu disunahkan bagi wanita. Pada bahwa Islam itu pernah menyatakan untuk melepas kemah para istri Rasul ketika beritikaf karena tidak suka ada pemudi yang ikut beritikaf. Namun beliau tersebut
karena khawatir jika para istri itu cemburu dan berebut untuk melayani beliau ketika beritikaf. Jadi itikaf itu disunahkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya pada intinya sih boleh aja nemenin, tapi kalau dia bermasalah dalam kesuciannya dia tidak boleh gitu. Pokoknya kalau haid nifas nggak boleh, kecuali istihadah lah. Begitu Ada Ustadz Gamal, Ustadz, ada Iya. pendapat itu apa namanya? Boleh tapi ada di bagian luar masjid gitu. Ada di Iya. tembok bagian luar itu. Iya betul Ada betul. parkiran Bang Alim. Iya di parkir. Bukan di dalam, di bagian masjid tapi tidak di dalam tembok Iya. gitu. Tidak Di luar iya. tembok. Di luar Di masjid. loteng, di loteng. Bukan kalau jelas. Bukan. Di Bang teras. Alim. Di teras tuh. Ya, Teras ya, di teras selatan. di teras bisa, iya. Oh, tapi nggak di ruang utama sholat lah gitu maksudnya ya. Iya, begitu. Ya, Tadi kita sampaikan al-muqsu atau al-habsun nafsi fil masjid ya. Bila min saktin maksusun bisifatin maksusoh. Jadi itu tentang itikaf ya. Jadi kita kan kita cari ini Lailatul Qadar. Memang sarana untuk berapa dengan itikaf. Dapat itikaf. Bisa saja dapat Lailatul Qadar gitu kan. Tadi kan riwayat sebutkan dia tidur aja dapat Lailatul Qadar gitu. Ya, tidur gitu. Yang penting ya dia melakukan ibadah. Ya kan sebenarnya kan memang sih bagusnya sih orang pekerjaan itu kan memang pada malam hari itu bukan bekerja, dia waktunya untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Cuman kan sekarang kan memang sulit juga ya. Kerjaan malam, satpam malam, kadang-kadang bikin aspal malam-malam juga gitu kan. Ya gimana gitu. Kalau zaman Nabi tidak ada yang begitu masalahnya. Kalau di surat Amalitas An-Naba kan waja'alal laila libasa waja'alan nahara ma'asya. Jadi orang kerja itu sebenarnya pagi-pagi, siang-siang gitu, bukan malam. Tapi ja'alal laila libasa. Ya untuk tidur gitu, untuk istirahat. Malam dikerjain, bukan kerja, dikerjain. Nah, makanya itu dia disebut pekerja malam gitu itu. Kerja malam ini yang repot. Jadi akhirnya muncullah namanya fikih kontemporer akhirnya gitu. Pekerjaan dilakukan malam-malam. Baik, silakan teman-teman yang lain yang ingin bertanya atau ngasih komentar. Kita masih ada waktu 15 menit lah, menjelang jam 11 malam mungkin ya. Masya Allah, ini masih kenceng ya. Persiapan itikaf. Persiapan qiyamul lail. Ya kan? Ini kan malam-malam Ramadan kita isi dengan kajian ini kan di malam Majelis biasa ilmu. malaikat turun ya kan, apalagi malam Ramadan ini turun juga nih malaikat Ustadz Gamal ya. Kalau Ya, lagi ngaji gini kan mendoakan berharap. kita semua kan. Iya. Jadi pribadi yang menang semua insya Allah. Ini video saya kok nggak muncul ya? Muncul. Tapi kok di sini nggak muncul ya? Nah itu muncul, nanti lagi menggenggam kedua tangan itu. Nah nanti sekarang lagi nyender, enggak akan aja ini. Saanai. Kita banyak bener tuh kayak di belakang. Ya biar kelihatan ini aja ya, biar kelihatan so iye. So, iya. Bang Alim, Bang Ferial atau teman-teman lain silakan. Kalau nggak Ya, ada ya kita selesaikan. ada cukup ada. Cukup. Oke, udah siap untuk ini ya. Cukup mau langsung ibadah nih, langsung ibadah. Masya Allah, Masya Allah. Karena emang tadi kan harus mengencangkan sarung ya, Bang Ustadz Gamal ya. iya, jadi jangan mengencangkan sarung harusnya. Sarung bisa dikencengin tapi bawahnya bisa kebuka itu. kalau beda kalau ngelonggarin sarung kan tujuannya lain biasanya tuh. Biasanya niatnya rebahan deh. Kalau kenceng kan nggak bisa rebahan ya. Kenceng ya. Iya benar. Ngap gitu jadi ngap ya, ngap. Dengan kamu tuh bawaannya aduh ini harus diri, ini harus dikir nih, duduk nih kan itu.
Jadi memang mengkondisikan diri itu memang terasa sekali di Asyur Awakhir itu. Mengkondisikan diri dan mental, nah gitu. Jadi kalau sadal mizar itu lebih kepada fisiknya, ya kan? Ahya Laila, ya kan? Itu jiwanya itu, ya, mentalitinya. Nah, emang harus dipersiapkan dua-duanya untuk Qiyamul Lail ini. Qiyamul Ramadan, Qiyamul Lailatul Qadar, malam. Cukup ya? Cukup jaga banyak kalau itu. Nah, itu ada yang mau tanya lagi mungkin ibu-ibu terakhir sebelum kita tutup dengan doa oleh Ustadz Alim Burhan. Jangan dong. Ustadz Gamal lah jelas. Pak Kiai ini, Pak Kiai Alim nih dari pesantren juga ini. Pesantren kilat. Pesantren gila. Pesantren Asy-Syafi'iyah, Masya Allah. Insya Allah. Baiklah teman-teman, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini, ya, yang berarti pekan ketiga ya dari serangkaian acara Ramadan di KSKN. Ya, mudah-mudahan apa yang malam ini kita bahas disampaikan oleh Ustadz Gamal jadi motivasi buat kita. Ya, 5 hari ke depan insya Allah sudah masuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ilmu Jadi ini kalau sengaja kita sampai kita kaji, ya jadi motivasi buat kita, semoga di 10 hari terakhir Ramadan nanti ya, dan ujungnya kita mendapatkan Lailatul Qadar, Allah ampunkan segala dosa-dosa kita yang kita perbuat selama ini, dan ujungnya kita mendapatkan la'allakum Amin. tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Baik Amin. teman-teman, untuk penutup kita juga silakan langsung Gamal untuk doa untuk kita semua. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Amin. Raditu bil wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasulah. Amin. Allahumma Amin. taqabbal salatana wa siyamana wa khushu'ana wa ruku'ana wa ta'abbudana wa sujudana wa tammim sirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Allahumma ja'alna mimman yuqimu halalahu wa yajtanibu haramahu ya rabbal alamin. Allahumma inna imanan kamila wa yaqinan sabita wa ilman wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an mubarakan fihi ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna mimman yuqimu lailatul qadri. Allahumma ja'alna mimman yuqimu lailatul qadri. Allahumma ighfir lana dzunubana ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah ya karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Amin. Jazakallah khair Ustadz Gamal segala materi dan doanya, dan jangan lupa teman-teman khususnya yang akhwat ya, besok pagi ada kajian tahsin akhwat dipimpin oleh Ustazah Adayanti. Teman-teman silakan sampaikan ke istrinya, ke anak-anak perempuannya untuk mengikuti kajian tahsin besok. Terserah Ustadznya mau jam berapa kan, terserah dia lah, dia ngatur. Mau jam 5 kayak mau jam 6 terserah. Kita nggak usah ikut, kita nggak ikut Bang Alim, Gamal ya. Ada yang orang intip juga. Nggak usah pura-pura pakai akun perempuan biar masuk, nggak usah. Nyamar-nyamar ya. Baik, kita cukupkan ya teman-teman semua kajian kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan kafaratul majlis. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih link Zoom-nya Ustazah Adayanti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khair, saya Gamal ilmunya. Ya, Afwan, syukran, jazakallahu khair. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. semua teman-teman. Nomor rekening jangan lupa Kak Waalaikumsalam. Gamal, nomor rekening di grup ya, di chat di grup nomor rekening. Pakai Halo, gaya Ngeri, banget, ngeri, ngeri, Fred. ngeri. Gue kagak ditanya nomor rekeningnya. Iya, nah, sekarang kan nanti masih banyak waktunya, masih berapa kali lagi, masih ada double. Ntar kalau ini kan nanti tiap minggu jatuhnya banyak. Kalau yang lain kan cuma sekali-sekali. Ih, asik dong, asik dong. Nah. Dah ya, tutup boleh Ya, ya. udah. Selamat Ya. udah ya. Ya, Nah, sampai ya. jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.